7 hari misalkan Ahmad Dhani tidak terus, gimana Bang? Oh, kalau saya yakin seorang yang penuh kedikdayaan seperti Ahmad Dhani itu tidak akan minta maaf. Saya yakin Ahmad Dhani lebih rela menjalani proses ini, lebih rela berlelah-lelah menjalani proses ini daripada minta maaf. Karena arogansi dia melebihi apapun, melebihi kekayaan, melebihi popularitas. Wah, pokoknya kalau bisa di grafik itu arogansinya ada di sini nih. Di sini, kekayaannya ada di sini. Dia bilang dia radikal. Iya, dan dia bilang radikal kan. Makanya radikal kan cenderung arogan kan. Kekayaannya ada di sini, popularitas mungkin di atas. Jadi kekayaannya tidak sebesar popularitasnya, saya yakin gitu. Jadi proses ini akan berjalan. Permintaan maaf di media kemarin adalah permintaan maaf yang lahir dari ketakutan dia terhadap MKD. Bukan karena kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya sudah salah. Sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi proses ini bergulir, permintaan maaf sama sekali tidak menggagalkan proses hukum ya, Pak Jajang ya. Jadi ini tetap bergulir dan akan ada banyak hal lagi yang akan inisiasi yang akan kami lakukan terkait isu ini. Kalau gini ya, terkait dengan permintaan maaf, kan banyak orang berpikir, banyak orang bertanya ya, apakah ini perkaranya sudah selesai? Toh Ahmad Dhani sudah minta maaf toh. Gini, dalam pidana itu nggak begitu. Kita mengenal namanya ada dolus dan culpa. Dolus itu ada perbuatan pidana yang disengaja, culpa itu kena kelalaiannya. Sekarang kan beredar bahwa dia tuh nggak sengaja, dia tuh nggak tahu. Tapi kan itu pidana juga toh, ya kan? Jadi dia nggak bisa menghindari proses hukum yang sedang berjalan nih, khususnya yang sedang di Polda. Jadi kita pun ya sudah, kita tetap maju pada track kita aja, kita nggak akan mundur sampai letak di mana sih orang ini kok dia merasa dia jago banget gitu loh. Emang dia merasa bahwa hukum itu dia yang pegang, ya kan? Jadi sekarang proses permintaan maaf itu pun di MKD kemarin kita bisa nilai kok, kalau nggak dipaksa oleh MKD dia nggak akan minta maaf, dia nggak akan menyesal. Kalau teman-teman melihat kemarin menyaksikan sidang MKD-nya, itu karena dia dipaksa oleh hakim bahwa harus minta maaf, menyesali, dia ngomong lah saya menyesali, bukan lahir dari hatinya sendiri. Hati tidak ada niat untuk wah saya ini salah loh, saya menyesal, nggak ada sama sekali. Dia betul kata Bung Ryan, dia itu takut sama MKD-nya, bukan takut karena dia punya kesalahan toh. Ya. Nah sekarang pidananya berjalan aja, dan kita berharap sih ini berjalan dengan adil gitu loh, fair. Apalagi gini, dia itu kadernya Gerindra. Partai Gerindra itu partai penguasa saat ini yang betul-betul sedang menjadi perhatian masyarakat. Dan ketua umumnya Pak Presiden kita Pak Prabowo betul-betul ingin menjaga partai Gerindra ini jangan sampai anggotanya atau kader-kadernya melakukan pelanggaran hukum etika di masyarakat. Jadi dengan diputusnya Saudara Ahmad Dhani melanggar kode etik kemarin di MKD, itu sudah menjadi tamparan sebetulnya. Orang semua tahu bahwa Ahmad Dhani adalah kader Gerindra. Dan saya yakinnya Partai Gerindra akan mengambil tindakan setelah ini. Demikian. Bang, kemarin kan sempat laporan di Mabes Polri, kenapa dipindahin ke Polda? Kalau terkait dengan pelimpahan ke Polda sebetulnya itu hal-hal normal aja. Nggak ada sesuatu yang pertanyaan umum, nggak ada kok. Itu ya kewenangan aja. Kalau penyidik Barreskrim merasa perlu untuk melimpahkan ke Polda, itu kewenangan. Nggak ada yang terlalu dicurigai atau segala macam, nggak ada. Itu biasa aja. Semua udah sering begitu kok. Tapi kapan Bang rencana ke Polda lagi? Kapan rencananya kita ke Polda? Sebetulnya kita berharap dalam waktu yang sangat cepat, segera mungkin. Cuman sama seperti saya sampaikan tadi, kita sudah koordinasi komunikasi dengan penyidik di Polda, di Bagin Harda. Kemungkinan besar itu di minggu depan akan ada panggilan klarifikasi, dan nanti pasti kita akan informasikan ke kawan-kawan semua. Agendanya Bang? Agendanya panggilan klarifikasi untuk pelapor. Dan terkait yang tadi itu kenapa dipindahin ke Polda itu sebenarnya nggak ada masalah, betul yang sampai Pak Jajang. Yang masalah adalah ketika kita bikin laporan ditolak dan disuruh ke Polda. Nah, itu baru lemah. Tapi artinya kan semua masih di bawah atensinya Mabes Polri. Teman-teman gimana Bang, masih teman-teman Masih lebih jengkel nggak kepada Ahmad Dhani? iya. Teman-teman siapa nih? Teman-teman Oh, yang pasti circle saya, apalagi keluarga saya ya semakin jengkel karena melihat terbukti memang
kesimpulannya Ahmad Dhani ini manusia yang sombong banget gitu loh, arogan banget. Untuk bikin seseorang Ahmad Dhani itu bisa minta maaf tuh membutuhkan sidang dari MKD yang dimana sidang ini kita tahu ini kan menggunakan fasilitas rakyat, fasilitas negara, uang negara di situ ada gitu, uang operasional gitu ya. Jadi luar biasa banget Ahmad Dhani ini. Ahmad Dhani ini siapa juga saya nggak tahu. Dia top. Ya, tapi saya yakin sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Jajang bahwa ini menjadi atensi dari Bapak Presiden. Gitu, sebagai panglima tertinggi bangsa ini, Presiden, dan sebagai juga Ketua Umum Gerindra, saya yakin ini menjadi atensi karena Ahmad Dhani benar-benar menjadi role model yang buruk terkait menjaga citra, menjaga nama baik dari partai gitu dan institusi DPR gitu sih.